everyone, hari ini aku main Driving Empire lagi dan aku mau bikin video yang sedikit berbeda dari video Driving Empire aku yang lain. Karena biasanya kan kalau aku bikin konten Driving Empire itu aku review mobil atau apapun itulah ya. Tapi hari ini aku mau rekomendasiin ke kalian rumah yang menurut aku tuh lumayan murah lah, low key gitu, nggak sampai puluhan juta dolar. Dan itu rumahnya bener-bener bagus banget menurut aku, dan aku yakin pasti kalian suka. Dan sebenarnya ini cuman rekomendasi biasa aja sih, sambil nge-review, dan aku ingin ngebandingin sama rumah yang paling murah lah, karena aku cuman punya 2 rumah doang. Dan waktu itu aku punya teman di Driving Empire dan dia kayak rekomendasiin aku buat beli rumah di Driving Empire, dan aku tuh mikir gitu, rumah apa yang menurut aku tuh bagus tapi harganya nggak begitu mahal. Karena kalau misalnya kalian lihat nih, rumah-rumahnya itu bahkan ada yang sampai 20 jutaan dolar gitu kan. Jadi langsung aja aku bakal rekomendasiin rumahnya ke kalian. Dan oh ya, aku ingin sedikit memperkenalkan map ini karena mungkin ada banyak orang yang belum tahu, karena ini sebenarnya memang game dengan genre simulation, tapi sebenarnya ini mirip-mirip sama game roleplay gitu ya, RPG. Tapi ya tetap aja sih, tapi dia nggak cuman tentang otomotif doang, tapi dia juga ada rumahnya. Jadi dia kayak Brookhaven gitu lah istilah katanya tuh. So langsung aja kita review. Nah, ini aku gak review mobil ya, aku bakal review rumah, dan aku akan cari jadi sebenarnya dia ada 3 tipe rumah nih teman-teman. Jadi ada yang small, ada yang medium, ada yang large. Jadi kalau kalian misalnya mau bikin rumah nih, kalian juga harus menyesuaikan nama tanahnya. Jadi kalian juga bisa yang kayak langsung aja gitu, tanahnya bebas. Nah, aku sendiri di sini merekomendasikan kalian itu adalah rumah dengan tipe yang medium teman-teman, karena ya kalau misalnya yang large pastinya udah mahal banget ya, jadi ya udah nggak apa. Nah, di sini ada tanah dengan tipe medium teman-teman. Ini ada 2 sih for sale, langsung aja aku bakal rekomendasiin. Jadi ini dia yang akan aku tunjukin ke kalian, yaitu The Tuckerton Way. Jadi nih aku jelasin dulu. Ini adalah rumah dengan plot type medium. Dia itu ada 3 kamar tidur, ada 2 kamar mandi, dan ada 4 show off garage-nya. Jadi kalian bisa taruh mobil kalian di 4 tempat yang berbeda gitu. Dan harganya hanya $1.450 ya guys. Soalnya kita spawn rumahnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti inilah rumahnya. Jadi kita dari sini dulu aja ya. Di sini ada tempat untuk menaruh surat ya teman-teman. Kalian bisa taruh surat di sini. Dan kalau kalian klik, sebenarnya kalian bisa ya ini aja sih. Kalian bisa klik teleport to other player house kalau kalian mau teleport ya. Terus di sini kalian bisa setting juga mau kalian tuh
yang ke rumah kalian tuh mau bisa siapa aja gitu, mau everyone atau semuanya, atau friends, teman kalian dong, atau nggak ada gitu. Terus ini roommates can bypass this setting ya teman-teman. Dan ini kita bisa manage roommates juga ya, ini yang ada di server kalian aja. Terus ini kalian bisa change house juga, kalian bisa remove juga rumahnya, dan kalian bisa klik house shopnya juga. Nah, jadi seperti inilah rumahnya. Ini kalau misalnya malam ini makin cakep kok guys. Di sini ada tanaman-tanamannya ya teman-teman, dan ini jalannya, dan kayak gini nih show off garage-nya. Dan ini sebenarnya ada 4, dan harga satunya itu adalah $150.000 ya teman-teman. Di sini ada pohon-pohon, dan di sini ada tempat untuk duduk-duduk nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lagi bikin car meeting di Driving Empire, kalian bisa ngumpul di sini sambil ngobrol-ngobrol, dan di sini kan juga ada voice chatnya ya teman-teman. Jadi kalian bisa sambil ngobrol, atau mungkin pakai aplikasi lain untuk ngobrol gitu. Di sini kalian bisa buy show off garage, tapi aku nggak beli ya, nanti aja aku belinya. Dan di sini ada garasinya ya teman-teman. Di sini garasinya seperti ini, dan dia ada 2. Dia seperti ini. Sebentar. Nah, dia seperti ini teman-teman garasinya. Gitu. Oke. Nah, ini langsung aja kita masuk ke dalam. Di sini ada belnya. Tuh, seperti itu. Lalu kita buka. Kita tutup. Kita akan review dari sini dulu lah ya. Di sini ada library-nya ya teman-teman. Lalu di sini ada komputernya buat kalian mungkin bisa belajar, main game, atau kerja gitu. Di sini ada lemarinya. Lalu di sini ada kamar mandi ya teman-teman. Ada shower, ada closet, ada wastafel juga ya buat cuci tangan dan lain sebagainya. Lalu di sini ada wardrobe-nya. Kalian bisa taruh pakaian kalian dan barang-barang kalian. Dan di sini ada bedroom-nya ya teman-teman. Di sini juga ada komputernya, dan di sini ada akses menuju ke luar ya teman-teman. Ini mungkin rooftop-nya. Dan ya. Oke. Saatnya kita keluar dan kita review ruangan lain. Lalu di sini adalah ruang tamu mungkin ya. Dan di sini ada api unggun, jadi kalian bisa menghangatkan diri. Di sini ada lemari untuk menaruh barang, dan di sini ada akses keluar juga teman-teman. Dan kalian bisa mainin ini guys. Ini itu apa ya? Aku pernah mainin ini, dan ini namanya dam Inggris. Tapi aku nggak tahu sih kalau ini namanya dam Inggris atau apa. Ya, yang jelas ini bukan catur ya teman-teman. Dan di sini ada tempat untuk duduk-duduk sambil berkumpul sama teman kalian. Ini seru banget tahu Driving Empire kalau buat mabar tuh, jujur aja ya. Di sini ada akses juga keluar, dan di sini ada kamar. Dan di sini ada dapur ya teman-teman. Ini ada kitchen setnya. Di sini kalian bisa masak telur ya teman-teman. Telur mata sapi. Lalu di sini ada wastafelnya ya teman-teman. Dan kalian bisa cuci tangan. Lalu di sini ada lemari. Lalu di sini ada kulkas, dan di sini ada ini teman-teman, untuk menaruh stok makanan kalian. Lalu di sini ada ruangan. Ini menuju ke kamar, dan ini bisa menuju ke rooftopnya. Ada komputer, ada lemari, dan di sini ada ruang untuk menyimpan pakaian kalian ya teman-teman. Lalu di sini ada kamar mandi, ada closet, ada shower, terus ada wastafel juga. Lalu di sini ada laundry room ya teman-teman, dan di sini untuk
menyimpan stok untuk mencuci pakaian. Lalu di sini ada kamar tidur lagi teman-teman, dan ada komputer juga, ada tempat untuk naruh pakaian juga. Dan sini ada foto atau lukisan mungkin ya. Dan di sini ada meja makan teman-teman. Tapi mungkin ini untuk ngeteh, mungkin minum teh cantik. Tapi ini juga pastinya untuk meja makan ya. Dan ya. Dan di sini ada akses menuju ke bawah. Jadi gini teman-teman. Dia itu nggak yang kayak 2 lantai ke atas gitu loh, tapi dia kayak ya 1 lantai kayak gini, lalu kalian bisa menuju ke bawah. Dan sebenarnya ini kayaknya harusnya lantai kedua sih, cuman ya udahlah ya, langsung aja kita ke bawah teman-teman. Kita kalau ke sini menuju ke garasi. Oh ya, di sini ada 2 pintu ya teman-teman. Ini menuju ke belakang bisa, ke samping juga bisa. Terus di sini ada menuju ke belakang yang dimana ya nanti kita akan review. Dan di sini ada fotonya, ada lemari gudang mungkin ini ya. Nah, terus ya ada lemari juga, di sini ada meja, mungkin untuk meja ngumpul-ngumpul. Kalau aku sih merasa ini kayaknya ruang untuk keluarga sih teman-teman. Ya ini ada sofa untuk ngumpul-ngumpul sama keluarga. Sini ada lemari untuk menyimpan barang ya. Dan di sini ada meja biliar ya teman-teman. Ya, dan di sini ada jendelanya. Dan ini untuk duduk-duduk ya. Dan langsung aja kita keluar teman-teman. Karena di luar ada tempat yang sangat bagus ya. Di sini ada untuk kalian yang mau duduk-duduk, kalau misalnya mau nunggu seseorang berenang atau mau nyantai aja, atau ingin menghangatkan tubuh setelah berenang ya teman-teman. Di sini ada api unggun juga. Lalu di sini ada pelampung dan ya. Dan ini ada kolam renang, dan di sini ada tempat untuk menjemur diri sendiri ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa berenang gitu ya. Dan kalian bisa berjemur juga di sini. Ya, kalian bisa di atas pelampung juga. Ya. Terus kalian bisa baring di sini juga teman-teman. Tuh. Ya, jadi seperti inilah rumahnya ya teman-teman. Kenapa aku rekomendasiin? Karena sebenarnya ini aku tuh awalnya kenapa mau beli ini juga karena tampilan depannya itu tuh bagus. Jadi kalau misalnya pas malam tuh ya, itu tuh bakalan bagus banget guys. Apalagi kalau misalnya kalian punya banyak mobil dan mobilnya tuh bagus-bagus ya, terus kalian show up di sini, ya udah itu bakalan cakep banget teman-teman. Dan ini juga rumah yang apa ya, cocok aja gitu kalau misalnya kalian mabar terus kalian ngumpul di rumah-rumah ini. Nah, sekarang aku mau membandingkan dengan rumah paling murah ya. Sebenarnya rumah paling murah di Driving Empire itu juga udah lumayan cukup ya. Cuman ya kita lihat aja. Nah, jadi ini aku udah spawn rumahnya ya. Tampilannya sebenarnya ya beginilah. Di sini ada sama ya, kayak gini juga. Lalu di sini ada show off-nya juga, tapi ini tuh gratis ya teman-teman kayaknya ya. Atau bayar ya? Aku juga nggak tahu sih. Kayaknya sih harusnya bayar sih, cuman aku nggak ingat soalnya ini aku udah punya kayaknya udah lama. Dan di sini ada ya. Dan di sini nggak ada show off-nya teman-teman. Jadi kalian harus
ya parkir mandiri. Nah ini tuh sebenarnya problemnya nih, aku nggak ngerti kenapa dia nggak ada tangganya ya. Jadi mungkin kita disuruh lompat kali. Dan di sini ada belnya juga. Ya dan lompat teman-teman. Agak unik. Di sini ya aku nggak tahu ini apaan sebenarnya. Mungkin untuk nyimpen barang aja. Lalu di sini ada meja untuk makan ya teman-teman. Ini juga ada untuk makan juga. Di sini ada kulkas, ada oven, dan untuk masak juga bisa. Ini untuk menaruh barangnya ya teman-teman. Dan di sini ada buku teman-teman, buku resep kali ya. Dan ada wastafel juga nih. Lalu di sini ada pintu menuju keluar yang dimana tidak ada tangganya juga gitu. Heran, kenapa kayak begini desain rumahnya gitu. Dan di sini ada ruang tamunya ya. Ini kalian bisa nonton TV, ini kita lihat ya. Kayak gimana sih acaranya? Ya begini doang teman-teman. Nothing special. Di sini ada apa ini? Apa ini guys? Di sini ada gambarnya juga. Nah, langsung aja kita ke atas ya. Di sini ada ruangan kamar tidur ya, teman-teman. Ya, di sini ada menuju ke kamar mandi. Ada 2 wastafel, ada closet, ada shower room. Dan di sini apa ini? Ada wardrobe-nya juga ya. Gini-gini juga kamarnya lengkap gitu. Ya. Lalu di sini ada kamar mandi bersama mungkin ya. Ini ada bathtub, ada closet, ada 2 wastafel. Lalu di sini ada laundry roomnya ya, tapi nggak ada ruang untuk menyimpan stoknya. Jadi taruh di atas laundrynya aja, di atas mesin cuci maksudnya. Lalu sini ada kamar tidur lagi ya. Ini ada meja, tapi dia nggak ada komputernya teman-teman. Ini ada kasurnya ya teman-teman. Lalu ada lemari juga. Dan ya yang terakhir adalah kamar tidur lagi. Dan ini adalah lemari pakaian. Dan di atas kalian bisa simpan tas juga dan kontainer, dan di bawahnya juga bisa. Di sini ada meja untuk lampu tidur dan ada kasur dan ada lemari yang di atasnya adalah buku dan ada foto juga. Dan di sini adalah jendela untuk melihat keluar. Untuk melihat di luar sana tuh ada apa gitu. Dan aku penasaran di luar tuh ada itu tuh. Coba ya kita lihat. Itu apa guys? Sebentar. Let's see. Ini apa guys? Random banget tiba-tiba kesini. Maaf ya. Ini aduh gelap banget lagi. Ini apa? Oh ini kayaknya untuk barbecue. Aku kira ini orang tahu. Maksudnya kayak orang yang dipajang di sini gitu. Ya ini buat ngumpul-ngumpul aja sih. Ini seru banget guys. Ini juga ada tuh yang kayak gini. Supaya ini mengingatkan aku kayak di water park gitu. Dan di situ kalian bisa drifting gak sih? Bisa di situ gak sih? Kayak bundaran HI. Bundaran HI-nya Driving Empire. Dan di sini ada pohon dan kalian bisa. Ini kalau ada bisa duduk ya. Aku nggak punya emot duduk lagi. Ada nggak sih? Nggak tahu deh. Emot aku kayak begini doang guys. Ya gitu deh. Oke guys, segitu aja video kali ini. Jujur emang singkat banget videonya, tapi ya semoga ini bisa jadi rekomendasi kalian kalau kalian mau beli rumah di Driving Empire yang harganya masih masuk akal tapi tampilannya bener-bener bagus banget dan rumahnya bener-bener cocok banget kalau mau mabar sama temen kalian ya teman-teman. Ya segitu aja video kali ini. Thank you so much for watching.
Have a nice day and see you on the next video. Bye bye.